Kalian tahu, di Kabinet Indonesia Maju kemarin, salah satu menteri yang berprestasi selain Nadiem Makarim, tahu siapa? Budi Ari. Bahkan lebih berprestasi daripada Nadiem. Kenapa aku bilang? Karena beliau bisa masuk ke kabinet Prabowo, Nadiem Makarim enggak. Ya minimal berprestasi bagi keluarga masing-masing lah. Jadi biar tahu kalian, baru berapa hari pemerintahannya Bapak Prabowo, ya, udah ada aja menteri yang bikin apa, yang bikin heboh. Kemarin Menteri Desa, dipakainya kop surat untuk acara keluarga. Ada lagi Natalius Pigai, belum apa-apa, belum kerja, udah minta 20 triliun. Sekarang Budi Ari. Masalahnya kalau Budi Ari bukan bikin masalah waktu Pak Prabowo, ya kan? Budi Ari bikin masalah waktu kemarin, ya kan? Yang pertama kemarin masalah pembobolan penguncian data oleh hacker. Sekarang ketahuan lagi masalah judul. Aduh. Ya, ini buntut dari tertangkapnya kemarin 11 orang staf ya yang ada di Kementerian Menkominfo waktu itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang sekarang sudah ganti nama menjadi Komdigi, ya, komunikasi digital. Jadi ditangkap 11 orang ini, ya. 11 orang ini mengatakan bahwasanya saya anak buahnya Budi Ari. Terseret lawak namanya Budi Ari, ya kan? Lalu Budi Ari ditanya wartawan, bagaimana Pak dengan 11 orang staf Bapak itu, katanya, apa dibilangnya? Iya, mereka memang anak buah saya, tapi saya dihianati. Masa 11 orang kompak mengkhianat Pak? Ada aja Bapak ini. Itu kalau 1 orang 2 orang iyalah mengkhianati. 11 orang coba, itu bukan mengkhianati, itu namanya kerjasama terorganisir. Aduh. Lagian bulat begini, coba bayangkan kalian dulu. Kalau aku rasa mustahil kalau Budi Ari ini nggak tahu gitu ya. Nggak mungkin nggak tahu ya. Mungkin dia tahu tapi ada pembiaran ya. Tapi menurutku ini perlu perlu diproses lah, haruslah ya. Jadi banyak pihak yang mendesak supaya kepolisian memproses Budi Ari ini, karena memang ini sudah sebuah sebuah aib terbuka gitu loh bagi seorang menteri. Ya kalau memang dia tidak ada salah ya diperiksa aja, kan begitu. Kalau nggak ada salah ya nggak ada, ya berarti dia memang tidak terlibat, kan begitu. Nanti kan tergantung hasil dari penyelidikan, kan begitu. Ya nggak usah takut. Tapi Budi Ari katanya ya silakan diperiksa, katanya gitu kan. Ya silakan diperiksa, tapi kenapa Bapak agak menghindar selama ini kalau ditanya wartawan? Cobalah Pak agak santai gitu. Begitu ditanya ya kan, bagaimana Pak menurut Bapak? Bagaimana menurut Bapak? Bagaimana menurut Bapak? Apa dia bilang dia? Ini semuanya fitnah. Saya ngikut sama Bapak Jokowi aja. Kalau difitnah diam aja. Masalahnya Bapak Jokowi nggak pernah ada terkait masalah judul. Gitu loh. Dia difitnah masalah ijazah palsu. Iya kan, keluarganya dibilang keluarga PKI. Ya, terus dibilang katanya dia orang Kristen. Fitnahnya seputaran itu, ya. Jadi bisa dikatakan, ya kami pun masyarakat berpikiran itu mengada-ada. Makanya Bapak Jokowi tenang. Kok Bapak bisa tenang? Judul loh Pak. 303. Di KUHP itu 303, orang yang melakukan judi saja bisa dikenai ancaman hukuman 10 tahun penjara dan juga denda maksimal 27 juta. Kan begitu. Itu KUHP ya, itu masalah judi. Kalau judi online ya, itu Undang-Undang ITE pasal 27. Mak ngeri kali Bung Parbela udah ngomongin pasal. Iya.
Itu bisa dipidana 6 tahun penjara, denda 1 miliar. Bayangkan kalian, denda 1 miliar itu untuk para penjudi gitu loh. Ini kayak mana ini staf bapak yang masalah yang tidak memblokir situs judi online. Nggak main-main loh Pak, bukan 1, 2, 1.000. Pengakuan dari masing-masing ya, itu mengatakan bahwasanya satu situs itu setoran 8.500.000. 8.500.000 itu setiap bulan. 8.500.000 dikali 1.000 situs online itu artinya 8,5 miliar setoran setiap bulan. Gitu loh. Itu staf Bapak itu ya, itu ada sekitar 11 orang yang ketahuan. Gitu loh. Ya, kita katakanlah bukan staf tapi pegawai, kan begitu ya. Itu yang ketahuan. Nah, yang nggak ketahuan, coba, kalau aku memprediksi ini lebih daripada 20 orang, gitu loh. Ya katakanlah misalnya ada 40 orang yang terlibat, 40 orang yang terlibat, ya kan sudah pasti ya kan, orang yang pemangku keputusan, ya, yang mengambil keputusan mana-mana yang harus diblokir, dan juga kan pasti mereka punya operator juga, mereka punya kaki tangan juga, mereka punya informan juga, ya kan. Coba bayangkan kalian, katakanlah 40, nggak usah lah dulu kita muluk-muluk, 40, 8 miliar dibagi 40 orang, ya, itu berarti berapa itu? 88 miliar dibagi 4, 2 miliar, berarti 200 juta. Ya, rata-rata itu ada sekitar 200 juta satu orang tiap bulan gajinya. Melebihi gaji yang ada di kementerian. Apa nggak menggiurkan kan begitu ya kan? Jadi sekarang begini Pak, jujur aja lah ya. Biasanya kalau misalnya dalam sebuah aksi kejahatan yang ditangkap itu yang apa? Yang di depan layar kan begitu. Ini 11 orang yang ditangkap. Yakin kami, pasti masih ada orang-orang di belakang. Dan biasanya lebih kuat. Biasanya lebih kuat gitu loh ya. Jadi bisa dikatakan ya 8 miliar itu aduh luar biasa. Ya, itu 1 bulan. Sekarang yang jadi pertanyaan, sudah berapa bulan berjalan? Udah berapa bulan berjalan, Pak? Itu dia. Dan tahu enggak, pengakuan dari beberapa orang juga, mereka ini rekrutannya Budi Ari. Ketika ditanya, Pak bagaimana tanggapan Bapak? Katanya itu rekrut lah. Saya rekrut mereka, rupanya mereka itu tamatan, mereka cuma tamatan SMK. Loh, kenapa SMK bisa menjadi staf di kementerian, Pak? Bagi saya lebih penting skill daripada ijazah. Pak, begini ya. Kalau memang seperti itu prinsip Bapak, itu prinsip di dalam wirausaha, Pak, bukan kementerian. Bapak tidak lagi sedang buka usaha grosiran, bukan lagi buka pabrik tahu, bukan lagi buka perusahaan topeng monyet yang tidak memerlukan ijazah. Ya, tapi ini kementerian loh, Pak. Beda mindsetnya seorang yang lulusan S1 sarjana dan juga beda dengan mindsetnya orang yang lulusan SMA atau sederajat ya. Karena apa? Ya, kalau misalnya sarjana itu berarti mereka lebih paham sistem, lebih paham lagi mereka itu bagaimana regulasi, mereka lebih paham lagi bagaimana teknis di lapangan, mereka paham juga teori-teori yang mereka butuhkan di dalam pekerjaan. Enggak, di SMK. Di SMK itu kalaupun dipelajari itu sangat minim, Bapak. Kami tuh tahu, Pak, itu, Pak. Kok bisa gitu sih, Pak? Keluarga ya? Atau anaknya kenalan ya? Itu. Apalagi Bapak seorang wartawan loh. Seorang wartawan itu biasanya punya insting yang jeli. Iya, nggak boleh. Sedangkan Bapak kan juga kan pernah Bapak menjadi
apa kan Pak, pernah menjadi, kalau tidak salah Bapak ini pernah menjadi ketua alumni Universitas Indonesia. Masa apa namanya ketua alumni Universitas Indonesia kayak gitu mindsetnya, nggak boleh dong ya kan. Nah, jadi biar tahu nggak kalian, sebetulnya kawan ini cukup berprestasi di dalam karir politiknya ya. Jadi beliau ini juga salah seorang aktivis ya, dan beliau ini juga backgroundnya adalah seorang wartawan ya. Seorang wartawan itu bisa dikatakan ya, waktu zaman Sang Soeharto dia ini termasuk salah satu wartawan yang frontal gitu loh, wartawan yang vokal ya, bersama dengan Tempo. Kala itu Tempo masih bagus, nggak kayak sekarang. Kok gitu pengomongnya Bung Tempo bagus? Ya bagus bagi kalian yang sebelah kiri. Tapi bagi orang-orang yang memang betul mendukung pemerintahan, Tempo saat ini nggak bagus. Tapi nilai kita kan objektif kita loh, ya kan? Karena entah apa-apa aja beritanya. Selalu serangan kepada Jokowi. Kalau kalian tengok channel YouTube bocor halus ya, itu produksinya Tempo itu. Selalu itu. Udah hampir sama ke ILC. Ya, udahlah. Kami udah tahu kenapa kalian bisa begitu. Perlu pengangkat? Nggak perlu kan? Nggak perlu lah, ya kan? Sesama jurnalis harus saling menghormati. Io pun jurnalis rupanya bagi diriku. Ya, itu dia. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini bukan masalah sepele ini. Ini bukan masalah remeh-tem, ini masalah judul ini ya kan. Bayangkan kalian ya, sedangkan si Satbor yang apa namanya, yang di TikTok ya, yang live sambil begini-begini itu, goyang-goyang begini itu, jurus ayam patok katanya. Itu aja, cuman waktu lagi live dia joget-joget, cuma menyebutkan nama situ saja, itu ditangkap polisi. Karena apa? Karena mengiklankan gitu loh ya. Ini bukan cuma mengiklankan, kalian itu tidak memblokir situs judi online. Berarti lebih parah lah kalian dari si Satbor. Yang penasaran si Satbor, ketik aja Satbor, SADBOR, joget. Tapi udah lepas dia, Bah. Ya kan? Jadi Satbor itu jadi berganti nama menjadi Happy Bor. Iya, tahu enggak kalian kenapa Bapak Jokowi, kenapa Bapak Prabowo ya menginstruksikan ya bahwa semua bentuk kejahatan berupa perjudian, narkoba, korupsi dan segalanya itu ya, semuanya itu perlu ya, dan sangat perlu dan harus diberantas. Karena apa? Karena inilah kerikil-kerikil bahkan batu-batu yang akan menghalangi perjalanan kita menuju Indonesia Emas. Makanya ya lewat BG Budi Gunawan, dia Menko Polkam, yang Menteri Politik dan Keamanan, beliau mengatakan bahwasanya begini. Bapak Prabowo mengatakan ya bagaimanapun harus diproses. Kena kau Mas Budi. Makanya aku bilang kalau ini udah merinding ini. Nggak perlu dia ketemu hantu merinding. Dengar Mas Budi Gunawan begitu ngomong, merinding. Apa enggak presiden langsung ya kan? Ini kan wanti-wanti. Makanya aku bilang sama kalian, hati-hati. Ini nggak waktunya lagi kalian itu bermain-main di dalam kabinet ya. Nggak ada lagi bisa menjilat kalian, hati-hati ya. Biasanya kalau tidak salah ya, 6 bulan itu ada reshuffle itu. Begini loh, ya kalian mungkin berpikir bahwasanya ya Bapak Prabowo mentah-mentah menelan bulat-bulat apa yang disampaikan Bapak Jokowi, kan begitu.
Ingat, Bapak Prabowo itu, walaupun beliau itu menerima gagasan, menerima ide, menerima masukan dari Bapak Jokowi, termasuk nama-nama menteri yang dimasukkan ke kabinetnya, beliau itu tetap harus menjadi seorang yang memonitor bagaimana jalannya pemerintahan. Beliau memastikan jangan sampai ada penyakit-penyakit lama yang dibawa masuk ke dalam kabinet yang baru. Itu dia. Ya kalau memang misalnya walaupun menteri tersebut bawaannya dari kabinet yang lama, kalau memang nggak cocok ganti. Kan begitu. Itu sudah komitmennya Bapak Prabowo. Ya, ini tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Bapak Joko Widodo ya. Tapi ya itu dia, ya siapa saja menteri diganti itu ya. Kita lihat aja nanti kalau memang ada di reshuffle 6 bulan lagi menteri di kabinet yang sekarang, kurasa ini orang masuk ini nomor 1. Itu dia. Sekarang juga ada desas-desus pula lagi, ya masalah pinjol terkait juga Mas Budi hari ini. Makanya semuanya harus diapalah, tolonglah Mas Budi, ku bilang sama kau ya, kalau memang ditanya wartawan, cobalah klarifikasi dulu secara baik-baik. Ini enggak ditanya sedikit menghindar, ditanya sedikit menghindar. Tapi katanya mau tenang kayak Bapak Jokowi. Itu dia ya. Jadi kita harapkan untuk kepolisian ya, tolong untuk diproses lah ya, jangan didiam-diamkan lah. Takut sama siapa? Aku pun kayak gak tahu aja. Ingat Bapak Joko Widodo, menterinya itu udah berapa yang masuk penjara? Kalau bukan dari dari lampu hijau dari Bapak Jokowi, gak akan mungkin itu kena tangkap itu. Ya, tengok ini ya. Yang pertama itu si Juliari Batubara, Mensos yang korupsi uang negara, uang COVID itu dikorupsi, uang COVID dikorupsi. COVID bukan kopi, uang COVID, dengar, uang COVID bukan kopi. Ya, setelah itu baru Menteri Menkominfo juga yang kemarin ya, kalau nggak salah siapa, Johnny G Plate ya. Baru setelah itu ada lagi Menteri siapa itu namanya itu, SJL ya, SJL Syahrul Yassin Limpo ya. Jadi 3 menteri itu ya kalau memang kinerjanya nggak bagus dan juga melakukan tindak kejahatan, kenapa angkat gitu, nggak ada masalah. Apalagi Bapak Prabowo, dia itu kan punya insting militer ya, yang masih melekat sampai sekarang. Ya dia pasti tahu dong ya kan, siapa anggota-anggotanya yang macam-macam gitu ya. Jadi kita serahkan saja kepada Bapak Prabowo. Mudah-mudahan nanti begitu pulang Bapak Prabowo ke tanah air, semuanya bisa jelas, bisa terang benderang. Kalau sekarang ini kan, mungkin mereka berpikir sama kayak orang kerja di PT ya kan, ada bos kerja rajin, nggak ada bos duduk-duduk itu ongkang-ongkang kaki. Ya kan, mana tahu kayak gitu juga kan. Begitu datang Bapak Prabowo dipanggil satu-satu, kau kenapa, ya gini ya Pak. Minta tolong lah Pak. Minta tolong, kau bilang nggak bisa. Minta tolong, proses. Itu ya. Jadi ini menunjukkan apa ya? Jadi Bapak Prabowo pun juga menurut kami Pak masyarakat, lebih bagus Bapak ya, biarkan kepolisian bekerja, biarkan kejaksaan bekerja dengan leluasa, supaya apa? Supaya masyarakat juga menilai bahwasanya ya, Bapak itu bukan hanya sekedar fotokopi paste gitu loh, copy paste ya, copy paste ya, apa yang dilakukan Bapak Jokowi kan begitu ya. Boleh copy paste tapi juga harus ada perbaikan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, jangan sampai ada kesan bahwasanya Bapak itu cuma manut apa dibilang Bapak Jokowi kan begitu ya, apa-apa manut kan gitu. Karena pihak sebelah pihak lawan Pak, mereka berpikir bahwasanya Bapak itu masih jadi bonekanya Bapak Jokowi. Ada loh bilang kayak gitu kan, lucu kan.
Alah, udah aku bilang orang ini dua, Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo itu bestian, gitu loh, tidak terpisahkan. Tapi gimana pun juga, setiap masukan itu diterima sama Bapak Prabowo. Setiap masukan ide gagasan dari Bapak Jokowi itu diterima. Tapi kan semuanya kan ada yang perlu dipertimbangkan, gitu. Tenang aja kalian. Sekarang begini kalian ya. Untuk para pembenci pemerintahan, coba sekarang coba. Aku mau dengar dulu kalian kalian persalahkan dulu Bapak Prabowo yuk. Kalau di apa dulu di apa namanya di apa namanya diserahkan dulu. Diserahkan semua bukti-bukti kejahatan. Kalian desaklah Bapak Prabowo untuk melakukan sebuah sebuah tindakan nyata, tindakan real, kan begitu kan? Bapak Prabowo, kami protes gitu, berani nggak? Ya, kalau tidak diproses Bapak Prabowo turun, Bapak Prabowo segera mundur gitu, ya berani nggak? Itu yang mau kami dengar dulu. Jadi kalau misalnya kalian berani bilang kayak gitu sama Bapak Prabowo, salut. Salut, hebat kalian. Ya. Oke, lanjutkan perjuangan kalian. Benci terus Bapak Jokowi, benci terus Bapak Gibran. Kalau bisa kalian juga ikut benci juga Bapak Prabowo. Ini enggak, Bapak Prabowo dijilat-jilat, apalagi Roy Suryo. Bapak Prabowo itu pemimpin yang baik. Nah, inilah yang kita perlu sadarkan dari Bapak Prabowo. Babanya mam. Ngomongmu itu semuanya menjilat, dokter tipe menjilat, Refli Harun menjilat, semua menjilat, Amin Rais menjilat. Karena apa? Mana berani orang itu sama jenderal, kan begitu kan? Oke lah dulu ya. Salam Parbilak, salamin KRI, NKRI harga mati.